Sahabat Wasi Sabda yang terkasih, pada tanggal 7-15 November tahun 2023 diadakan sidang tahunan Konferensi Wali Gereja Indonesia di Aula Kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia yang baru, tepatnya di Cikini, Jakarta Pusat. Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC sebagai Ketua KWI dalam sambutannya menyampaikan ungkapan syukur karena sidang boleh digelar di gedung KWI yang baru meski belum selesai dibangun. Beliau mengatakan kita bersyukur kepada Allah atas anugerahnya yang besar ini hingga kita diperkenankan melakukan sidang KWI di Aula Kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia yang masih dalam proses penyelesaian. Semoga nanti kita dapat memberkati kantor ini tepat pada 100 tahun sejak pertama kali para uskup berkumpul, yakni pada tanggal 15 Mei 1924. Dalam nada syukur itu, beliau membuka sidang dengan mengucapkan, dengan penuh syukur kepada Tuhan dan dalam kebersamaan para uskup, para pastor, para suster, saudara-saudari di Konferensi Wali Gereja Indonesia, saya membuka sidang tahunan Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2023. Peserta yang hadir dalam sidang KWI tahun 2023 ini berjumlah 70 orang yang terdiri dari 34 uskup, 2 administrator diocesan, 1 Vijen, 5 uskup emeritus, dan 2 dari Koptari, 2 dari Unio, 24 sekretaris, pengamat sidang, dan pengamat hari studi. Sidang KWI kali ini berlangsung dalam konteks 3 peristiwa besar yang akan terjadi di tahun 2024, yaitu pemilihan presiden dan wakilnya pada tanggal 14 Februari 2024, 100 tahun KWI 15 Mei 2024, dan penutupan sidang biasa ke-16 Sinode para Uskup di Roma pada Oktober 2024. Di tengah-tengah 3 konteks ini, sidang KWI berlangsung dengan tema Berjalan Bersama Menuju Indonesia Damai. Uskup Agung Piero Piopo, Nuncio Apostolik, Duta Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia, dalam sambutannya diawali dengan mengutip kitab Mazmur 133 yang berbunyi, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nuncio mengatakan, hari ini di hadapan Tuhan dan kita semua, kata-kata ini sungguh benar. Dan ini terutama karena dalam sidang kita ini yang memperingati 100 tahun berdirinya Konferensi Wali Gereja kita, dan terlebih kita berkumpul di dalam gedung KWI yang baru dan indah yang hampir selesai. Selanjutnya, Nuncio Apostolik menyatakan bahwa kata-kata Raja Daud di atas adalah sebuah pengamatan, keinginan, dan komitmen. Sebuah pengamatan, kita semua berkumpul di sini dalam kehadiran Kristus Sang Gembala Baik yang meneguhkan kita, membuat kita menjadi satu dengannya, dan menyemangati kita. Tidak ada di antara kita yang dikecualikan dari kasih-Nya. Kita semua hadir di hadapan Tuhan, tanpa perbedaan apapun, dan uskup-uskup yang mengemban pelayanan episkopal dan uskup-uskup emeritus, uskup-uskup yang sehat dan yang sedang menderita, uskup-uskup muda dan mereka yang sudah lanjut usia, serta berpengalaman dalam memimpin. Kita semua bersatu. Oleh karena itu, kita harus penuh sukacita dan kepercayaan dalam Tuhan, satu-satunya alas hidup kita dan pelayanan kita bagi gereja universal dan gereja-gereja lokal kita. Sebuah keinginan, Nuncio mengatakan, bagi kita semua 100 tahun berdirinya KWI tidak hanya mewakili sebuah peringatan, tetapi terutama adalah keinginan yang amat luhur yang ditujukan Tuhan bagi gerejanya di Indonesia. Dan keinginan tersebut adalah ini, syukur atas perkembangan besar yang telah dibuat gereja Katolik di sini. Semoga Tuhan memberikan kita keberanian untuk mengobarkan kembali api misi, untuk mewartakan Yesus Kristus, mengobarkan sukacita, meningkatkan dialog, menemani dan melayani bangsa terkasih kita. Dan secara khusus dalam masa pemilu ini, berkumpulnya kita dalam hari-hari ini dan dalam gereja dan Indonesia juga berarti bahwa persatuan fraternal kita adalah berkat dari Allah.
Sebuah komitmen gedung KWI yang baru, indah dan hampir selesai, pantas mendapatkan penghargaan besar dan rasa syukur dari Anda semua, para saudara uskup terkasih, dari para rekan kerja Anda, para donatur, umat beriman, arsitek, dan para pekerja yang membangunnya. Gedung ini haruslah mengingatkan kita semua bahwa gereja di Indonesia harus selalu dibangun dengan baik, khususnya dengan komitmen kita untuk mencintainya, melayaninya, dan semakin memperbaikinya. Untuk alasan inilah saya berterima kasih atas kerjasama fraternal Anda kepada saya dan Nunciatura Apostolik yang senantiasa murah hati dan penuh sukacita. Saya hendak mendorong Anda semua untuk selalu melayani umat beriman Anda dengan perhatian seorang Bapa, untuk mengikuti dan memberikan perhatian khusus kepada pelatihan perilaku baik para imam Anda. Sesungguhnya para imam haruslah memancarkan kekudusan hidup, integritas moral, dan pelayanan yang bebas dari kepentingan untuk komunitas-komunitas paroki dan formasi, lembaga amal sosial dan pendidikan. Hanya dalam cara ini, seperti yang diingatkan ayat terakhir dari Mazmur 133, Tuhan akan memberikan kita berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Mengakhiri sambutannya, Monsinyur Piopo menyampaikan salam dari Bapak Suci Paus Fransiskus. Dia mengatakan, para saudara uskup terkasih, saya menjamin bahwa Bapak Suci menyemangati Anda. Dia bergembira bersama Anda dan saya berterima kasih atas perhatian Anda yang selalu ramah. Sidang tahunan KWI 2023 berlangsung dari tanggal 7 November sampai 15 November. Diawali dengan 2 hari studi yang membahas tentang gambaran pemilu 2024, pemilu 2024 dalam analisa sosial politik, dan keterlibatan Gereja Katolik dalam pemilu 2024. Dan selanjutnya diskusi para uskup bersama dengan KLSD, komisi-komisi lembaga, sekretariat, dan departemen KWI. Sidang KWI ini akan ditutup dengan perayaan Ekaristi di Gereja Katedral Jakarta, sekaligus syukuran atas kepemimpinan Paus Fransiskus ke-10 dan pembukaan 100 tahun KWI, dipimpin oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo. Sahabat Wahsi Sabda yang terkasih, marilah kita berdoa agar sidang KWI dapat berlangsung dengan baik dan membuahkan butir-butir yang sangat bernilai bagi perkembangan dan pertumbuhan Gereja Katolik di Indonesia. Tuhan memberkati dan Ave Maria.